Keliling-keliling tadi ya? Wah, atau wapi. Oh, atau waf. Kemana aja? Hah? Kemana aja? Kainet. Sahabat Ilhasina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, jalan apa ini? Mau habis ini, tinggal separuh ini. Udah mie kilap, mie petir ini. Itu mie gelodok. Oh, mie petir. Gelodok itu loh. Oh, geluduk apa itu? Guntur ya. Mie guntur ini. Kilap. Iya, ini kan biasanya pakai apa ini? Wah, ini bumbunya ini. Apaan ini bumbunya? Ini apa ini? Itu almajali. Apa ya? Almajali? Apa almajali itu? Oh, ini anu ya, apa ini? Balado. Iya, super pedas, bukan? Ini minyak. Minyak gas. Oh, minyak ini. Kalau yang ini apa ini? Susu Oh, cair. susu cair. Loh, kok bisa pakai susu? Susu kental. Oh, sama anu itu penyedap rasa ini. Ya, Loh, 4 ini bumbunya ini. 4. Nggak ada lagi. Ada. Ini beli nih. Oh, mie katanya. Oh, laku semua ini. Oh, miring. Iya, dibuat miring itu. Iya, ada angin. Takut mengenai jalan itu, jalan raya itu. Oh, ini mie petirnya ini ya. Iya, Bang. Mie petirnya ini. Kalau kata Madura itu Mie kelap. mie guntur. Mie guntur ya. Berapa satu porsi itu? Wah, enak ini. Nggak panas ini kalau pakai payung ini. Panas ini, Bang. Ini nggak panas ini. Nah, ini, Bang. Oh, itu mie-nya itu. Oh, langsung ada bukanya, ada tutupnya itu. Goreng gini, Bang. Ya, apa dulu ini? Ini dijumbuk ya. Nggak dikasih minyak dulu. Tidak, Bang. Ini kata dukunnya gini, Bang. Oh, gitu Nah, aja. iya, Bang. Minyak belakangan. Belakangan. Nah, nanti kalau Iya. nggak sama dukunnya, Oh, dukunnya iya. anu, Bang. Iya. Marah-marah nanti. Mau kasih anu penyedap. Iya, Bang. Nah, gini, Bang. Itu hidup anu apinya itu. Belum ya? Kompornya. Nah, Belum. digusur dulu, Bang. Ya. Oh, digosok-gosok. Ya. Biar merata bumbunya itu ya. Nah, gitu, Bang. Nah, enak itu. Nah, Enak itu kalau digusur-gusur itu. sudah digusur ya. Ya. Terus Kayak susu milk. udah susu tadi itu apa anu itu? Balado bukan? Ya, bangsa itu, Bang. Oh, penyedap ya. Penyedap ini, Bang. Ini penyedap ya. Kasih penyedap. Nah, gini, Bang ya. Nah, itu anu itu yang apa itu balado pedas itu ya? Nah, ini digulek ya, Bang ya. Iya, diulek dulu. Itu ya namanya petir itu ya, pedasnya itu ya, kayak petir ya. Iya, itu ya, Bang. Langsung langsung jadi itu ya, masak udah ya. Langsung Pakai kertas. setelah digusur. Digusur. Wah, enak ini, woi. Oh, dikasih Nah, langsung kertas. Masukkan kertas. Berapa itu satu porsi itu? Berapa? 5.000 kurang dikit, Oh, Bang. 5.000 kurang sedikit ya. Nah, gitulah, Bang. Oh, gitu aja. Iya, Bang. Yang ini, Nggak Bang. dikasih apa-apa lagi nggak? Nggak usah lah, Bang. Nggak pakai sumpit. Terken nanti, Bang. Enak itu. Laris manis itu. Ada bonusnya. Ada promo. Anu. Iya. Kalau beli di sini ada promonya, dah. Hah? Ada promonya, dah. Promosi ya? Apa yang ini nih? Es cinta biasa sayang. Oh, es impus ini. Tinggal 7 biji nih. Mau habis juga ini. Keliling-keliling tadi ya. Wah, atau wapi. Oh, atau waf. Kemana aja? Hah? Kemana aja? Kainet. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menjelaskan tentang tawaf.
Tawaf merupakan pelaksanaan suatu ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Sedangkan Ka'bah di sebelah kiri kita, dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tawaf di Maqam Ibrahim. Tawaf salah satu rukun haji dan umrah, juga bisa diniatkan bertawaf untuk ibadah sunnah atau nazar. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Para ulama sepakat niat menjadi syarat sah tawaf secara mutlak. Imam An-Nawawi radhiyallahu menyatakan, apabila tawaf pada selain haji dan umroh, maka tidak sah tanpa ada niat. Dengan tanpa ada perbedaan pendapat para ulama, seperti ibadah-ibadah lainnya. Apapun aktivitas kita, kalau dikerjakan atau diniatkan untuk mencari ridho Allah dan sesuai tuntunan syariah Islam, semuanya bisa menjadi sebuah ibadah, mendapat balasan pahala. Jenis ibadah yaitu bisa berupa ibadah mahdhah atau ibadah muamalah, termasuk mengawali suatu pekerjaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Membuang bebatuan di jalanan, menolong, mendoakan, membantu orang yang tanpa daya, penunjuk jalan bagi orang buta, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, dan memberi pakaian orang telanjang, bersilaturahim, dan lain-lainnya. Semua suatu contoh ibadah muamalah. Sedangkan ibadah mahdhah diantaranya yaitu sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bila sudah kuasa atau mampu. Tawaf, para ulama sepakat mensyaratkan tawaf itu dilakukan atau dikerjakan di dalam Masjidil Haram, sehingga tidak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Juga disunahkan mendekat dari Ka'bah. Macam-macam tawaf. 1. Tawaf rukun. Tawaf rukun ada 2, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadah dan tawaf rukun umroh. 2. Tawaf qudum. Tawaf qudum merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah bagi jamaah yang melakukan haji ifrad atau qiran. Hukum tawaf qudum adalah sunnah. Tawaf tersebut dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Mekah. Bagi jamaah haji yang melakukan haji tamattu, tidak disunnahkan melakukan tawaf qudum karena tawaf qudum yang dilakukan sudah termasuk di dalam tawaf umroh. 3. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang biasanya dilakukan pada waktu ia akan berangkat meninggalkan Mekah. Bagi para jamaah haji atau umroh, tawaf ini hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama hukumnya sunnah. 4. Tawaf sunnah. Tawaf
sunnah adalah merupakan tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah, yang dikerjakan setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i. 5. Tawaf nadar. Tawaf nadar, tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nadar atau janji. Hukumnya wajib dan dapat dikerjakan kapan saja. Syarat sah tawaf: 1. Suci dari hadas besar dan kecil ataupun najis. Apabila batal wudhunya, maka wajib wudhu kembali, melanjutkan tawaf, dan tidak wajib memulai dari awal. 2. Menutup aurat sebagaimana dalam sholat. 3. Berada di dalam Masjidil Haram, termasuk pada lantai 2, 3, atau 4. Mengawali dan mengakhiri di tempat yang lurus dengan Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri. 6. Tidak termasuk dalam lingkaran Ka'bah, juga di dalam Hijr Ismail. 6. Tidak masuk dalam lingkaran Ka'bah, juga tidak di dalam Hijr Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 8. Niat tersendiri. Jika tawaf yang dilakukan berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umroh. Sunnah-sunnahnya tawaf: 1. Mencium Hajar Aswad dengan syarat tidak mengganggu orang dengan karena berdesakan. Namun semua sunnah ini tidak dianjurkan bagi perempuan, kecuali jika tempat tawaf lenggang. Jika tidak memungkinkan, cukup dilakukan dengan isyarah melalui tangan kanan. 2. Memperbanyak doa dalam tawaf. 3. Melakukan jamal, lari-lari kecil, bagi kaum laki-laki pada putaran pertama sampai ketiga, dan berjalan biasa pada putaran berikutnya. 4. Melakukan ittiba bagi laki-laki, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. 5. Dekat Ka'bah bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan disunahkan menjauh dari Ka'bah. 6. Berjalan tanpa alas kaki kecuali karena udzur. 7. Mengusap rukun Yamani. Dari Urwah bin Zubair bahwasannya ia berkata, sungguh Rasulullah SAW telah berhaji, dan Aisyah radhiyallahu anhu mengkabarkan kepadaku bahwasannya pertama-tama yang Nabi lakukan ketika tiba di Mekah adalah beliau berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Hadis Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Sa'ib, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berdoa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Hadis Abu Dawud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Adam alaihissalam pernah melaksanakan ibadah haji dan bertawaf di keliling Baitullah sebanyak 7 kali.
Kemudian para malaikat menemuinya pada waktu tawaf dan berkata, "Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Sesungguhnya kami telah melaksanakan ibadah haji di Baitullah ini sejak 2000 tahun sebelum kamu." Adam bertanya, "Pada zaman dahulu apakah yang kalian baca pada saat tawaf?" Mereka menjawab, "Dahulu kami mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Adam berkata, "Tambahkanlah dengan ucapan wala haula wala quwata illa billah." Selanjutnya para malaikat pun menambahkan ucapan itu. Setelah membangun Baitullah, Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian para malaikat menemuinya pada saat tawaf. Seraya mengucapkan salam kepadanya. Ibrahim bertanya kepada mereka, "Dahulu apakah yang kalian baca dalam tawaf kalian?" Mereka menjawab, "Dahulu sebelum bapakmu Adam kami membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian kami memberitahukan hal itu kepadanya, dan dia menyuruh kami menambahkannya dengan bacaan wala haula wala quwata illa billah. Selanjutnya Ibrahim berkata, "Tambahkanlah bacaan kalian dengan Al-Aliyil Azim." Kemudian para malaikat pun melaksanakannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan seorang pria yang telah melaksanakan tawaf dalam umrah tetapi belum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Seseorang bertanya, apakah dia boleh mendatangi istrinya, hubungan suami istri? Ibnu Umar menjawab, Nabi SAW datang dan melakukan tawaf di sekeliling Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian beliau melangsungkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Berikutnya beliau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan kami telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian ia menjawab, jangan sekali-kali pria itu mendekati istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, sehingga dia melakukan tawaf dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW melakukan berjalan cepat 3 putaran dan beliau berjalan biasa 4 putaran dalam haji dan umrah. Hadis Bukhari. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW ketika tawaf dalam haji dan umrah, mula-mula yang beliau lakukan adalah berjalan cepat 3 kali putaran mengelilingi Ka'bah, kemudian berjalan biasa 4 kali putaran, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, aku melihat Al-Ushaili Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, dan beliau berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak pula manfaat
Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Hadis Rawi Ibnu Majah. Dari Abu Tufail, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW tawaf di Baitullah dan menjamah rukun Hajar Aswad dengan tongkat beliau. Lalu beliau mencium tongkat itu. Hadis Rahul Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwasannya ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengusap dari Baitullah kecuali dua rukun Yamani. Hadis Rahul Muslim. Dari Abu Tufail Al-Bakri bahwasannya ia mendengar Ibnu Abbas berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menjamah selain dua rukun Yamani. Hadis Rahul Muslim. Dari Nabi ia berkata, aku melihat Ibnu Umar menjamah Hajar Aswad dengan tangannya. Kemudian ia mencium tangannya. Lalu ia berkata, aku tidak pernah meninggalkan yang demikian itu sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hadis Rahul Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW tawaf di Baitullah dan beliau di atas untanya. Setiap kali beliau sampai pada rukun Hajar Aswad, beliau berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangan beliau dan bertakbir. Hadis Riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW tawaf di Baitullah dan beliau di atas untanya. Setiap kali beliau sampai pada rukun Hajar Aswad, dia berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangan beliau dan bertakbir. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW setelah sampai di makam Ibrahim, beliau membaca ayat yang artinya, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat untuk sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Beliau membaca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Kemudian beliau kembali menuju Hajar Aswad, lalu menciumnya. Kemudian keluar menuju ke Bukit Sofa. Hadis Rahul Nasai. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW tiba di Mekah, lalu tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian beliau SAW pergi ke Sofa untuk sa'i, dan Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab. Hadis Riwayat Bukhari. Dalam kitab At-Talqin, Imam As-Sahlabi Al-Maliki berkata, tata cara tawaf hanya ada satu cara, yaitu memulai setelah menyentuh Hajar Aswad, lalu menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, kemudian memutar mengelilingi di luar hijr dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 putaran. 3 putaran pertama dengan jalan cepat disertai merapatkan langkah, dan 4 sisanya berjalan biasa, lalu menyentuh Hajar Aswad setiap kali melewatinya. Apabila telah sempurna, maka sholat di dekat makam Ibrahim 2 rakaat.
kemudian kembali dan menyentuh Hajar Aswad lagi. Sahabat kuliner Al-Wasilah, Islam itu mudah dan indah. Walaupun demikian, kita diwajibkan mencari ilmu mulai dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Dalam masalah ibadah haji dan umroh, janganlah kita merasa kerepotan dalam hal untuk menghafalkan semua doa-doa dan lain-lainnya. Semua doa itu bisa dilakukan dengan cara membawa kitab atau buku doanya dan dibacanya, baik dalam pelaksanaannya ataupun waktu kita sudah pulang ada di rumah, untuk mendoakan para tamu-tamu kita di rumah. Akan tetapi yang lebih penting adalah memahami syarat rukun sunnah atau hal yang bisa membatalkan ibadah itu sendiri. Kita bisa mempelajarinya, juga menghafalkan doa-doanya walaupun hanya sebagian yang pokok-pokok pentingnya saja. Juga doa khusus bagi kita sendiri. Dalam pelaksanaan haji dan umroh, pihak travel pun sudah banyak memberikan fasilitas-fasilitas terhadap jamaahnya, termasuk adanya mutawif atau pembimbing dalam pelaksanaannya, menempatkan jamaah wanita di tengah-tengah barisan jamaah laki-laki dalam pelaksanaan tawaf bersama. Kita di Masjidil Haramain dianjurkan memperbanyak ibadah, baik dengan kelompok kecil ataupun mandiri. Untuk umroh batal bisa ambil mikot terdekat saja, semisal dari Tanim dan lain-lainnya. Juga bisa hanya berzikir i'tikaf, membaca Al-Quran di Masjidil Haram, melakukan tawaf sunnah siang ataupun malam. Saya yakin akan merasakan semakin lebih dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak tawaf di Baitullah. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang tata cara tawaf sunnah mandiri atau kelompok kecil ataupun tawaf yang dilakukan sebagian travel untuk tawaf umroh atau haji. Dari berbagai sumber, tinggal menyesuaikan saja. Persiapan sebelum tawaf. Kita harus sudah bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat tanpa pakai cadar atau mikop, seperti kita mau sholat. Bagi lelaki hendaknya dengan berpakaian ihram terlebih dahulu, agar kita bisa mendekat pada Ka'bah. Yang lebih penting lagi, seandainya kita akan pergi keluar kemanapun untuk keperluan apapun, kita harus izin atau memberitahukan pada salah satu teman kita atau ketua kelompok di hotel tempat menginap, agar tidak dicarinya kecuali kalau sudah terbiasa dan tujuannya tetap setiap waktu tertentu. Semisal pergi ke Masjidil Haram, dekat Ka'bah untuk tawaf dan lain-lainnya. Dan dikarenakan dalam tawaf sangat sulit atau sukar sekali menghindari persentuhan antara laki-laki dengan wanita, maka dari itu, agar supaya tawaf kita tetap sah berakhir sampai selesai, hendaknya syarat dan fardu wudhunya dalam tawaf tersebut kita mengikuti mazhab Imam Hanafi. Apabila terlanjur berwudhu menurut mazhab Imam Syafi'i, maka kita mengikuti kaul pendapat Muqabilul Mu'tamad yang membolehkan
melakukan tarfik dalam ibadah, yaitu wuduknya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sedangkan batalnya mengikuti mazhab Imam Hanafi, sehingga walaupun bersentuhan dengan wanita, wuduk kita tetap tidak batal. Akan tetapi kalau batalnya sebab lain, kita harus wuduk lagi dan meneruskan bilangan tawafnya, tidak harus mengulang dari awal, diteruskan sampai berakhir selesai. Kemudian apabila kita mau masuk ke Masjidil Haram, kita disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mau masuk Masjidil Haram: Allahumma antas salam wa minkas salam fa'ina rabbana bis salam wa adhinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwabi rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itulah doa yang disunnahkan ketika kita akan masuk ke Masjidil Haram, dan dengan mendahulukan kaki kanan. Juga tempatkan sandal kita pada tempatnya, atau kita masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kita bawa atau dimasukkan pada tas lempangan kita. Ketika sudah masuk di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, kita berdoa. Doa ketika melihat Ka'bah: Allahumma zid hada baita wa tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, jid man syarafatan wa jid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu wa tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Sebelum memulai tawaf, bagi laki-laki melakukan ittiba, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Kalau sudah selesai tawaf dan akan mengerjakan sholat tawaf di belakang makam Ibrahim, kita tutup kembali bahu kanan kita. Kalau sudah siap melakukan tawaf, kita bergerak menuju rukun Hajar Aswad untuk memulai tawaf kita dengan niat dari tujuan awal kita, yaitu untuk melaksanakan tawaf sunnah lillahi ta'ala dengan cara mengangkat tangan kanan isyarah pada Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dari Hajar Aswad kita baca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diulang-ulang sampai ke makam Ibrahim. Setelah itu bisa berzikir, berdoa ataupun membaca Al-Quran kalau kebetulan kita hafal Al-Quran, atau biasanya kita membaca doa-doa yang ada pada buku doa-doa dari travel bersumber dari Kemenak. Doa tawaf mulai putaran pertama sampai doa tawaf di putaran ke-7. Masalah doa zikir tidak ada ketentuan khusus, sebisa mungkin yang penting tidak terlalu banyak bicara pada teman di samping kita, meskipun hal tersebut diperbolehkan. Dan setelah kita sampai di rukun Yamani, kita disunnahkan untuk mengusap dan tidak untuk menciumnya. Jika tidak memungkinkan
memungkinkan tidak dianjurkan untuk istilam atau memberi isyarat pada rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita membaca doa sabu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan tersebut diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, barulah kita sudah menyelesaikan tawaf putaran yang pertama. Berlanjut istilam lagi pada Hajar Aswad, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan. Telapak tangan kita dihadapkan pada Hajar Aswad. Kemudian telapak tangan biasanya saya kecup. Setelah itu membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan seterusnya seperti putaran pertama tadi. Untuk melanjutkan putaran berikutnya sampai pada putaran terakhir, yaitu putaran yang ke-7. Setelah sampai putaran ke-7 berakhir di Hajar Aswad, berarti kita selesai dan bahu kanan kita tutup lagi dengan bagian tengah kain ihram tadi di atas bahu kanan kita. Baru kita bergerak menuju makam Ibrahim untuk sholat tawaf di belakangnya sambil membaca wattakhidu min maqama Ibrahim musalla. Kalau tidak memungkinkan sholat di situ di belakang makam Ibrahim, kita bisa sholat di tempat sisi lain yang telah disediakan. Dalam sholat sunnah tawaf tersebut, rakaat pertama setelah baca Fatihah, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah baca Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat kita berdoa. Kemudian setelah selesai sholat tawaf dan berdoa, kita disunnahkan minum air zam-zam berdiri menghadap Ka'bah sambil berdoa. Waktu minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Untuk berikutnya terserah kita, mau tawaf lagi terserah kita, dikarenakan kita hanya melakukan tawaf sunnah, jadi kita tidak melanjutkan sa'i ke Bukit Sofa. Kita bisa langsung ke Hajar Aswad atau ke Rukun Muntazam, tempat yang mustajab untuk kita berdoa, atau juga bisa istirahat dengan melakukan i'tikaf. Juga ada baiknya kita bisa sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah lainnya di Hijr Ismail, walaupun antriannya panjang. Tempat itu juga tempat yang mustajab karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Seseorang yang sedang melakukan tawaf dan melintas ke dalam Hijr Ismail, maka batallah tawafnya dan harus mengulang kembali. Orang repot apa namanya itu? Orang selamatan itu? Enggak, di sana. Ya, katanya ada orkes aja. Nanti ya, nanti malam. Bagian Iya, jemuran. iya, anak-anaknya masih sekolah ini yang mau lihat-lihat itu. Yang mau beli. Udah dapat uang berapa ini ya? Dapat 300? Kurang lebih 2 juta. 1 juta kurang. Oh, kurang ya, masih kurang ya. Nah, penghasilannya berapa sehari ini? 5 juta biasanya. 200, nggak sampai? Hah? 200 potong modal? Biasanya Lebih. ya antara 900 itu. Oh, aku kok, aduh, enak ini kalau 900 hari itu ya.
Iya, kurang. 900 kurangnya itu banyak sedikit kurangnya itu. Jual ayam tetangga sebenarnya. Jual lembek nanti. Sudah tadi nih ya. Sudah tadi ini, Bang. Sama siapa nih? Hah? Sama siapa tadi yang ada di sini nih? Saya nih sama teman-teman saya banyak. Banyak tadi ya. Ramai di sini ya. Rame, Bang. Kumpul-kumpul itu ya. Ya, aku tumpuk, Bang. Tumpuk-tumpuk ya. Iya, Bang. Banyak dapatnya uang. Alhamdulillah, Bang. Kurang perkiraan 1 juta kurang, Bang. Oh iya. Kayak mulai tadi apa baru berangkat ini? Mulai tadi itu, Bang. Pagi-pagi. Iya. Aku. Mulai pagi-pagi tadi. Iya, Bang. Sampai sore ini. Sampai sore. Iya banyak dapatnya uang ini ya. Ya, perkiraan Gimana di pemandian sana rame pemandian? Hah? Di pemandian sana rame. Pemandian gimana, Bang? Sini sana di utara sana. Pemandian Oh, di sana. SMP, baratnya SMP itu. Kurang tahu, Bang, saya. Oh, nggak pernah ke sana. Enggak pernah ke sana. Kalau pemandian di sini apa? Di Petangpolo itu. Di Petangpolo Iya. enggak pernah, Bang. Nggak pernah juga. Enggak pernah juga. Di ini di apa? Di Goropuro itu. Di utaranya itu kuburan itu. Utaranya kuburan itu. Enggak pernah, Bang. Nggak pernah juga. Loh katanya rame di pemandian. Enggak pernah. Saya senangnya tawaf. Oh, tawaf gitu ya. Tawaf di mana biasanya? Di Jogja sini. Jogjati ya. Enak ya. Banyak pelanggannya ya. Ya, banyak. Alhamdulillah. Nggak biasanya anak-anak kumpul di wifi, nggak ada wifi sini. Di sini banyak, Bang. Banyak wifi ya. Iya. Oh, ya tapi anak-anak pakai data sekarang ini. Iya. Tapi senang main Main game. layang itu. Oh, musim layang-layang ya. Iya, Bang. Nggak bawa layang-layang. Tidak, Bang? Oh iya. Takut hujanan ya. Iya, Bang. Hujan-hujanan merugi nanti itu kalau pakai Bang. layang-layang. Nggak bawa benangnya itu. Benangnya ya? Iya, bawa benangnya. Tidak, Bang. Oh, nggak bawa sama sekali. Iya. Kalau ada anak main layang-layang gimana? Kalau Ya, tanya-tanya gimana, Bang? benang itu. Di gimana, Bang? Nggak apa itu dijanjikan besok saya mau bawa gitu enggak ya? Enggak, Bang. Oh, memang nggak pernah bawa yang Enggak pernah bawa. yang bawa es itu kalau anak-anak haus gitu ya main layang-layang beli gitu, lapar gitu. Biasanya kumpul di mana anak-anak layangannya? Biasanya kalau kumpul-kumpul itu di Wasawa itu. Oh di sawah-sawah. Ya. Oh di sana ya. Kalau putus kayak gimana itu ngejarnya kalau di sawah-sawah itu? Kalau putus itu biasanya anak-anak itu Larinya gimana kalau di sawah-sawah ya? Nggak takut keceklok? Berjerebet, apa? Iya. Oh, kalau berjerebetnya itu lewat galang-galang itu. Galang-galang ya. Tapi ya masih takut anjlok gitu ya kalau Iya. sawah. Sawah mana di itu apa? Di selatan kan ada? Di apa itu? Di SD itu, bukan? Iya, Bang. Di sana mainnya. Sana banyak, Bang. Banyak ya. Itu kok ada apa itu tempat olahraga apa namanya itu? Fitness itu ya. Sana rame ya. Kan ada lapangannya sana. Fitness. Itu di barat itu, di baratnya SD itu. SD itu ya. Kan ada fitness ya. Oh, bukan fitness itu, Bukan fitness itu, Bang. Futsal, iya, Bang. futsal ya, futsal ya. Kalau di Rame di sana ya. Oh, banyak jaimoran di sana, Bang. Gimana? Jaimoran. Apa jaimoran? Jaimoran itu bagian level. Oh, gile dari sana. Bagian itu. Golongannya apa itu namanya? Jerebet. Bejrebet itu. Ada di sana kumpul semua ya. Iya. Sore-sore apa pagi kan? Kalau anak-anak nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu bagian orang-orang. Oh, bagian orang dewasa ya. 17 tahun ke atas itu ya. Nah, bagian Kak, termasuk kamu ke sana tadi ya? Kamu ke sana enggak? Tidak, Bang, tidak pernah, Bang. Oh, iya, jangan nanti apa itu tertarik nanti bahaya itu. Itu Hmm. Bang, itu, Bang. Nggak bisa, Bang. Iya, kalau tertarik itu sulit itu nanti mau pulang ya. Enggak pulang nanti belakang gimana carinya itu. Iya, Bang. Kalau di apa itu ditaruh di kamarnya itu nggak bisa pulang. Katanya ada promo sana, nggak ada ya? Kalau promo kurang paham saya, Bang. Kan menjelang Agustus ini, nggak ada promo sana. Kalau promonya gituan ya. Nggak ada ya? Ya kurang paham. Mulai jualan di sini tahun berapa ya?
Saya jualan itu perkiraan tahun Berapa? 80, 70, 90, 2000. Nggak sampai 2000. tidak sampai Bang. Nggak sampai ya. Iya, Bang. Ada 2020. Nggak sampai. 2016 Bang. Oh 16 barusan ya, barusan aja ya. Sebelumnya jualan apa ya? Saya jualan anu Bang. Jualan jelly. Terus, mau jeli anu itu yang bulat-bulat itu. Celocor deh. Iya. Katanya celocor deh. Pembeli serius deh. Ya tak anu deh. Alah, benar tanya di balon jeli. Ayolah, ngomong apa kakek lah? Oh lah. Alah. Ya kemarin kalau jumpa di bar sana banyak yang beli kemarin itu. Di mana Bang? Itu dia lebar sana anu kan mau ke sini jalan ke sini nih. Oh di sana itu Bang. Iya. Oh, alhamdulillah Bang. Di sana Bang sepi Bang. Oh, sepi. Oh. Yang- Kata saya rame di sana. Sepi Bang. Ya, orang yang ramenya biasanya di daerah manaan itu? Kalau rame itu di pasar Bang. Oh di pasar ya. Ya, Sama Bang. sama di mana itu? Pasar Sama baru di tak? mall, Bang. Pasar baru apa pasar anu pasar sapi sana? Oh kalau ya pasar sapi Rame juga. Pasar kucing, pasar embe ada. Pasar Iya, Bang. rame itu ya. Pasar ayam. Kalau pasar ayam itu gak pati rame Bang. Kalau Monas ya nah? Di Monas Bang. Iya Monas. Di Monas. Pernah ke sana? Gak pernah Bang. Oke. Rame sana. Kalau saya ke Jogja, Sama- ke Dino Bang. Oh Jogja ya. Jogja Iya. di sini ya. Iya Bang. Ke Monas. Gak ke Monas. Oh, malam biasanya kalau Monas itu ya. Kalau Monas itu malam Bang. Malam ya. Kalau siang nggak ada ya. Ada mungkin nggak ada ya. Kalau ke Monas Leko itu kadang-kadang satu kali. Gimana? Oh satu hari. Satu minggu itu satu kali. Satu kali minggu saja itu liburan itu. Kalau malam tiap hari. Kalau malam itu gak Bang melongker Bang. Oh nggak jualan ya. Gak jualan melongker Bang. حي على